Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, kali ini saya akan sampaikan ini faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas komunikasi sosial ya, dalam masyarakat. Nah, apa saja? Mari kita masuk ke materinya. Ini struktur dan proses sosial. Nah, menurut Mbah ini nih, Mbah Augusto Comte ya. Sosiologi mengkaji masyarakat dari sisi sosial statik dan sosial dinamik. Gitu. Nah, setiap masyarakat memiliki dua sistem kehidupan yang berbeda, namun keduanya menjadi sistem yang tak terpisahkan. Yang dimaksud sosial statik ini adalah bentuknya seperti struktur sosial dalam masyarakat, ya, berupa kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, dan lapisan-lapisan kekuasaan. Ya. Jadi ada strukturnya di situ. Lembaga-lembaga sosial itu dalam materi yang lain ya, sosiologi pendidikan kemarin, institution, social institution gitu ya, institusi sosial. Itu adalah social static ya. Nah, social dynamic ini adalah fungsi-fungsi masyarakat yang terlibat dalam proses sosial. Ada perubahan sosial atau bentuk abstrak dari interaksi sosial. Nah, masyarakat ini kan berubah ya. Berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Umpama kelompok sosial itu kan dia punya struktur. Ya kan? Nah, karena pengaruh umpamanya pengaruh internal ya, dari kelompok itu ada keinginan untuk mencapai sebuah kemakmuran yang lebih, gitu kan. Maka harus ada proses, harus ada gerakan, harus ada perubahan, gitu. Nah, kalau yang diinginkan oleh anggota kelompok sosial itu dari sisi internal gitu. Tapi ada juga faktor-faktor eksternal yang mengharuskan, memaksa kelompok sosial itu berubah gitu. Nah, social dynamic di situ terjadi. Nah, itu yang bisa kita kaji ya. Oke. Sekarang kita mengenal lagi struktur sosial. Dalam masyarakat kita itu ada seperti struktur ya. Pertama ini kelompok sosial. Ada kelompok sosial ini karena naluri manusia itu mendorong hidup berkelompok ya. Karena manusia tergantung kepada manusia yang lain. Secara naluriah dia cenderung hidup berkelompok, menyatukan diri dengan kelompok dan lingkungannya, gitu kan. Setelah itu apa? Ada dorongan untuk memperbesar eksistensi dirinya, gitu ya, bergabung dalam kelompok yang lebih besar lagi, gitu. Itu udah naluri manusia, instingnya memang begitu, basic instingnya memang begitu. Kemudian manusia melakukan proses penyesuaian atau adaptasi. Nah, melalui proses ini lalu terbentuklah struktur sosial yang baru, gitu kan.
dari kelompok yang tadinya kelompok kecil gitu kan, dia menyesuaikan diri, dia masuk ke dalam kelompok yang lebih besar. Penyesuaian itu bukan hanya terhadap anggota kelompok atau manusia-manusianya, tapi juga terhadap lingkungannya, terhadap lingkungan alam, lingkungan budaya. Nah, itu manusia melakukan adaptasi. Nah, coba kita mengidentifikasi ya, mengenal kelompok, tipe-tipe kelompok sosial. Kalau menurut Bagan ini ada 4 kelompok sosial, A, B, C, dan D. Gitu ya. Yang pertama, kelompok A itu formal, sekunder. Ini jatuhnya A, ini A besar nih. Nah, sebentar. Ada primer, ada sekunder. Ini yang dimaksud primer ini adalah yang paling dasar. Paling dasar itu kelompok yang paling kecil dalam masyarakat, paling dasar dalam masyarakat, seperti keluarga. Nah, itu kan kelompok yang paling kecil ya dalam struktur sosial masyarakat. Baik, yang A ini, coba saya ganti pointer dulu. Baik, kita melangkah yang A, kelompok formal sekunder ya, ini nih. Bersifat sekunder, formal, memiliki aturan dan struktur yang tegas, dibentuk berdasarkan tujuan yang jelas. Ini saya kasih contoh organisasi ASN ya, aparatur sipil negara. Bersifat sekunder artinya dia terbuka gitu ya, bukan pada tingkat dasar lagi. Kemudian formal ini ada sistem di dalamnya, ada aturan-aturan yang jelas ya. Ada struktur yang tegas juga gitu. Nah, dia juga dibentuk berdasarkan tujuan yang jelas gitu. Ini formal sekunder ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah kesadaran anggota. Adanya kesadaran anggota gitu. Anggota yang sadar mengikuti organisasi ini adalah kalau tidak ikut dalam organisasi itu maka ada terjadi kerugian gitu. Nah, dengan kesadaran itu dia bergabung dalam lembaga itu tadi ya. Yang berikutnya, setiap anggota memiliki hubungan timbal balik. Ya, ada struktur yang mengatur hubungan ya, hubungan timbal balik. Ada bagan, ada apa sih istilahnya ya? Ya struktur ya. Ini garis komando kemana gitu ya. Mau dari ketua, ini garis komandonya lewat koordinator ke koordinator, nah baru ke anggota itu kan. Nah itu terjadi secara timbal balik tuh, tidak bisa bukan satu garis top down saja gitu, tapi kadang-kadang bottom up juga gitu. Itu yang dimaksud hubungan timbal balik. Ciri-ciri berikutnya adalah setiap anggota memiliki kesadaran akan faktor kebersamaan di antara mereka. Nah, kesadaran akan kebersamaan gitu kan. Karena sebuah kepentingan, umpama kalau tidak
Umpama begini, soal kenaikan gaji umpamanya kan, ini sudah 25 tahun gitu, sejak golongan A sampai golongan C atau D, ini gajinya kan naik-naik gitu kan. Maka dengan kesadaran kebersamaan ini, mereka melakukan gerakan itu untuk menuntut hak-haknya gitu. Itu karena kesadaran kebersamaan di antara mereka. Ciri-ciri berikutnya, memiliki struktur yang jelas dan tegas. Tadi ya, ada kepala kantor, ada kepala bidang, kepala seksi, kepala regu, baru anggota umpamanya seperti itu. Itu jelas tuh komandonya kemana aja gitu kan, mekanismenya. Kalau ada usulan top down, kalau ada usulan bottom up seperti apa disampaikannya gitu. Ada lagi garis komandonya 1, 2, 3. Tapi kadang-kadang memungkinkan untuk kalau dia mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggota, jebret, itu dari seluruh jajaran harus mengikuti instruksi itu. Nah, begitu juga kadang-kadang yang bottom up ini. Bottom up itu kan berjenjang nih. Kadang terlalu lama. Nah, sekali-sekali pimpinannya ini harus mendengar yang dari bawah. Dia turun ke bawah nih. Bahasa Jokowinya blusukan gitu ya. Turun ke bawah, mendengar langsung dari bawah. Nah, inilah kesempatan bagi yang di bawah untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, tidak melalui struktur yang berjenjang tadi. Yang berikutnya, memiliki aturan yang formal dan mengikat. Formal dan mengikat itu seperti ADART, ya. Kemudian aturan-aturan hak dan kewajiban, kemudian sanksi-sanksi, kemudian lagi reward and punishment gitu. Kalau umpamanya sudah menjalankan tugas selama 10 tahun, secara otomatis gajinya naik sekian persen gitu. Begitu juga seperti kemarin tuh Jokowi memberikan ini kan bintang Mahaputra gitu. Itu ada aturannya jelas gitu. Dia harus menyelesaikan tugas negara dalam satu periode full gitu kan. Kalau diberi tugas satu periode oleh presiden, kemudian dia diganti, itu nggak dapat bintang Mahaputra, itu nggak berhak dia gitu. Nah, itulah aturan yang formal yang mengikat ya. Lalu memiliki pola dan pedoman perilaku. Pola ini bentuknya jelas itu, tidak berubah-ubah itu kan, ada pola. Ada pedoman perilaku juga gitu. Pedoman perilaku ini umpamanya hari-hari tertentu itu menggunakan seragam apa itu kan. Nah, sebagai ASN umpamanya harus menggunakan sepatu resmi gitu kan. Tapi kan kadang-kadang itu dilanggar gitu. Dengan alasan sholat, ya mau wudhu dibuka sepatunya. Setelah sholat nggak dipakai lagi, yang dipakai sendal jepit. Gitu. Di kantor-kantor pemerintahan banyak begitu. Itu pelanggaran terhadap pedoman perilaku sebetulnya. Nah, itu yang dimaksud pola dan pedoman perilaku. Yang berikutnya lagi adalah
memiliki sistem yang berpola, berstruktur, dan berproses. Tadi dia adalah atasan, tapi dia punya atasan lagi, dan atasannya punya atasan lagi, atasannya punya atasan lagi, sampai di presiden umpamanya. Seperti itu, struktur yang dimaksud itu. Gitu. Kalau untuk ada di status atau di posisi ini harus ada proses yang dilakukan gitu. Berapa lama waktunya, prestasi apa yang dikerjakannya, itu sehingga dia bisa masuk ke sini. Itu harus ada proses gitu. Lanjut, memiliki kekuatan mempertahankan diri, adaptasi dan rehabilitasi. Nah, pada masa Orde Baru ya, ini contoh ya, pada masa Orde Baru itu tentara atau ABRI, angkatan bersenjata, itu dipakai sebagai alat kekuasaan ya, untuk melindungi kekuasaan presiden gitu. Maka presiden bisa aja mengangkat bupati itu harus dari militer ya kan, kepala PJKA militer, semua yang strategis itu dari militer gitu. Karena apa? Karena posisi presiden itu kan panglima tertinggi, jadi tidak bisa mengelak. Kalau dari militer itu tidak bisa mengelak dari perintah atasan kan. Maka yang terjadi dulu apa? Gitu. Bupatinya itu tentara, jalanan hancur ya kan, hancur jalanan, kena hujan itu udah seperti kolam lele gitu. Tapi karena bupatinya militer, biasa ini, kita kalau perang juga darurat, jalan begini juga hayo gitu. Jadi perspektifnya perspektif darurat semuanya gitu. Kepala PJKA dari militer, orang naik kereta api itu sampai di atap-atap, sampai masuk di toilet dan sebagainya, rebutan masuk dari jendela. Karena pimpinannya militer, biasa ini, kalau darurat kita perang ya begini, ini nggak masalah gitu. Nah, tidak ada keinginan untuk berubah gitu. Itu kondisi institusi tentara pada waktu itu ya. Tapi dia punya kekuatan atau kemampuan untuk merehabilitasi diri gitu kan. Maka dia berubah ya ke arah yang profesional, tentara yang profesional. Dia menarik diri dari politik. Fraksi ABRI di DPR dikosongkan. Nah, itu kira-kira gambaran bagaimana sebuah institusi itu merehabilitasi diri. Ciri-ciri terakhir ini, sebetulnya masih ada beberapa lagi, tapi ini mungkin bisa menggambarkan betapa banyak ya ciri-ciri dari kelompok formal sekunder ya. Yaitu memiliki masa hidup yang dikendalikan oleh faktor internal dan eksternal. Umpamanya gini, faktor eksternal itu ada aturan, ya, undang-undang, ya, undang-undang tentang ASN. Jadi kalau sudah umur 56 tahun dia harus pensiun. Nah, masa hidupnya memang sudah usia 56 tahun harus pensiun dia gitu. Itu dikendalikan oleh faktor eksternal atau
ada keinginan dari pihak lain untuk memberhentikan dia. Faktor politis umpamanya, bisa jadi. Gitu. Itu faktor eksternal juga. Nah, faktor internalnya apa? Ya menggambarkan masa hidup ini. Gitu. Keinginan dia sendiri. Gitu. Keinginan dia sendiri. Umpamanya, saya mau bertahanlah di posisi ini. Gitu. Saya nggak mau pindah. Gitu. Walaupun ada perintah, tapi kadangkala dia mencoba berkelit, mencari pembelaan dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah upaya ya, upaya dari internal. Itu gambarannya sebagai ciri-ciri. Nah, tadi A, ini yang B. Kelompok formal primer. Primer tadi kan dasar ya. Yang paling dasar itu struktur sosial keluarga. Formal. Oh, formal, keluarga itu formal gitu. Anggotanya dia tercatat di kartu keluarga loh. Gitu kan. Yang tanda tangan kepala keluarga loh. Gitu. Jadi keluarga itu institusi yang formal. Walaupun dia primer ya, yang terkecil gitu, yang paling dasar gitu. Nah, biasanya kelompok formal primer ini adalah aturannya tidak terlalu jelas. Apakah ada aturan? Ada aturan di keluarga itu. Ada norma-norma, ada norma-norma kesopanan, norma-norma adat, belum lagi norma agama di situ kan. Tapi mungkin tidak tertulis. Gitu. Walaupun ada, tapi tidak tertulis. Ya. Biasanya itu bentuknya adalah keluarga inti dan kelompok-kelompok kekerabatan ya. Nah, secara umum memiliki sifat seperti kelompok formal sekunder nih, keluarga tadi. Kelompok berikutnya adalah kelompok informal sekunder. Dia tidak resmi, tapi dia sekunder, skupnya lebih luas. Kelompok yang bersifat tidak mengikat, tidak memiliki aturan dan struktur yang jelas, tujuannya juga kurang begitu jelas. Ya. Ini contohnya geng, ada komunitas hobi, gitu kan. Nah ini nih komunitas apa ini? Goes, ya komunitas goes, gitu. Ada nggak aturan yang menyulitkan orang untuk masuk goes gitu kan? Paling dia punya sepeda, itu aja gitu. Dia punya sepeda, dia mau masuk ya masuk aja gitu. Nggak terlalu sulit untuk masuk, nggak terlalu mengikat. Strukturnya ada nggak? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang cuma ketua sama bendahara aja itu untuk ngumpulin duit kalau ada acara-acara yang membutuhkan biaya gitu. Jadi strukturnya tidak terlalu jelas ya. Ini contohnya organisasi-organisasi hobi, komunitas pecinta reptil umpamanya, komunitas banyak sekali komunitasnya. Nah, yang berikutnya lagi ini kelompok informal primer. Sudah informal,
dia primer juga gitu ya. Kelompok yang terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial formal primer atau pembentukan sifat di luar kelompok formal primer yang tidak dapat ditampung oleh kelompok itu sendiri. Gitu ya. Ini saya contohkan nih komunitas Benteng Senandung Lawas, gitu ya. Jadi orang-orang Tangerang itu banyak membuat komunitas-komunitas. Benteng Bersatu, Benteng Merah, Benteng Oranye, Benteng macam-macam gitu. Itu komunitas-komunitas masyarakat di Tangerang gitu kan. Mereka-mereka ini kebanyakan juga bergabung dalam komunitas yang lain. Komunitas benteng-benteng yang lain gitu. Nah, di komunitas lain itu aspirasinya ada yang tidak tersalurkan. Sehingga dia membentuk komunitas baru, melebur membentuk komunitas baru. Namanya Benteng Senandung Lawas. Ini anggotanya orang-orang Tangerang ya, yang menyukai lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tempo dulu gitu. Mereka ada tercatat juga di grup-grup atau di komunitas yang lain gitu. Tapi karena tidak terakomodir di situ, dia membuat institusi baru ya, kelompok baru gitu. Nah, itu gambarannya tadi tentang tipe-tipe kelompok sosial ya. Kita lanjutkan pada lembaga atau peranata sosial. Nah, di mata kuliah lain ya, di sosiologi pendidikan itu saya sampaikan peranata sosial ini sebagai peranata itu institusi ya, lembaga gitu ya. Sosial berarti social institution gitu kan. Apa sih institusi itu? Sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses sosial di dalam masyarakat. Gitu. Dan digunakan untuk menciptakan ketertiban. Ya. Ini contohnya kelompok sosial atau kelompok adat nih. Itu kan. Apakah ada aturan-aturan di sini dalam kelompok ini? Norma-norma di kelompok ini ada. Aturannya apa gitu. Kalau ini kelompok adat pasti dia menjunjung tinggi aturan-aturan adat gitu. Tata krama, sopan santun, semuanya berdasarkan adat dari mana mereka berasal itu. Nah, di institusi sosial yang lain, ini institusi koperasi, ya, institusi ekonomi, itu juga ada aturan-aturan, norma-norma gitu. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Membentuknya pun ada aturannya, minimal 20 orang gitu. Nah, setelah itu ada lagi nanti iuran wajib, ada iuran sukarela gitu kan. Setiap tahun ada rapat anggota tahunan ya, karena ini institusi ekonomi. Setiap tahun harus ada pembagian SHU, sisa hasil usaha gitu. Nah, di peranata yang lain, peranata yang sifatnya charity ya, ini bentuknya yayasan, ini ada juga aturan-aturan, tata tertibnya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ada gitu. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis berlaku juga di sini gitu. Nah, yang berikutnya adalah
pranata atau lembaga organisasi, ini umpamanya ini organisasi profesi umpamanya. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Ada aturannya nggak? Ada. Kalau mau jadi anggota harus begini, gitu. Iya kan? Ada apa namanya batasan-batasan, tidak bisa orang seenaknya masuk, seenaknya keluar, nggak bisa gitu. Ada nilai-nilai, ada norma-norma di dalamnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, gitu kan ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke bagian C, adalah stratifikasi sosial. Ini kita bicara tentang struktur sosial yang berlapis-lapis dan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Nah, secara fungsional, strata sosial lahir karena kebutuhan masyarakat terhadap sistem produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di setiap strata, yang mendukung secara fungsi sosial masing-masing, ya. Maksudnya gini, coba kita lihat ini ya. Strata kelas sosial itu terdiri dari 3 secara umum nih ya: kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kalau kita perhatikan ini, piramida ini sunatullah ini ya, kelas sosial itu. Yang paling tinggi ini jumlahnya sedikit. Yang paling bawah ini jumlahnya paling banyak gitu. Nah, biasanya ada ukuran-ukuran pembentukan kelas sosial ya. Ditentukan oleh apa sih orang masuk dalam kelas-kelas ini gitu. Nah, ini biasanya ukuran-ukurannya ini. Yang pertama, ukuran kekayaan. Dulu masa kolonial itu ada namanya kapiten Cina gitu. Orang Cina biasanya itu berasal dari orang Cina yang paling banyak kekayaannya. Itu yang diangkat menjadi kapiten Cina oleh kolonial gitu. Nggak bisa orang biasa-biasa aja jadi kapiten gitu kan. Biasanya orang yang paling kaya itu yang dijadikan pemimpin. Bahkan sampai sekarang tuh komunitas-komunitas itulah, benteng apa itu, biasanya ketuanya itu orang yang paling kaya di situ. Gitu. Nah, itu ukuran kekayaan ya. Ada lagi ukuran kepercayaan. Ukuran kepercayaan ini soal track record ya. Jejak langkah seseorang itu menentukan juga dia masuk kemana dalam struktur sosial masyarakat gitu. Bisa saja dia hartanya tuh, kekayaannya tidak terlalu banyak, tapi track recordnya itu bagus gitu. Jadi dalam umpamanya masuk dalam kelompok elit di sini, ada seseorang di antara orang-orang kaya itu, ada orang yang biasa-biasa aja, tapi karena track recordnya dia bagus, dia dipercaya, ya ini dia masuk di sini. Begitu juga dalam masyarakat di kampung-kampung ya, itu track record juga mempengaruhi. Biasanya dia berwibawa dalam masyarakat, dipandang jadi penengah. Ya, belum tentu juga dia menjabat sebagai RT atau RW. Bisa jadi dia nggak menjabat apa-apa, tapi dipandang oleh masyarakat. Itu karena track record dia, gitu ya. Ukuran yang berikutnya adalah besaran kekuasaan. Ini persoalan akses. Akses seseorang terhadap sumber daya. Ya. Oh, kalau ketuanya dia mah dia
kenal sama ini, mau ini gampang, kita mau izin dia kenal sama Kapolsek umpamanya. Nah, kira-kira itulah ukuran kekuasaan itu, gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah ukuran kehormatan. Seperti apa ukuran kehormatan itu? Itu biasanya adalah keturunan ya, umpamanya bangsawan gitu kan. Atau yang belakangan ini sedang ramai nih, Habib, yang dianggap zuriatnya Rasul gitu. Walaupun pasti bohong itu, karena Rasul nggak punya anak laki-laki ya. Kalau zuriat itu dari jalur laki-laki itu kan pasti putus dia. Jadi yang keturunan itu ya sampai pada Fatimah. Ketika Husain aja udah ujungnya bukan bin Muhammad lagi gitu. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak pernah sampai ke Muhammad gitu. Nah, kembali lagi kita ke Habib tadi. Mungkin karena Habib ya, jadi orang diem aja, itu orang berperilaku biasa aja karena dia menyandang Habib, bisa jadi dia dihormati gitu, masuk dalam struktur elit di masyarakat gitu. Asal dia tidak berbuat kerusakan saja gitu. Itu sebuah keuntungan gitu loh, gelar kehormatan tadi ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah ukuran ilmu pengetahuan. Ini pasti di masyarakat biasanya kalau dia guru itu dihormati, atau kiai, atau apapun yang dianggap berilmu banyak lah, dia pasti dihormati. Walaupun umpamanya dia tidak punya akses, dia tidak punya keturunan bangsawan, dia kekayaannya tidak terlalu banyak, tapi biasanya ini terkait ini soal kepercayaan dengan ilmu itu, terkait erat gitu ya. Nah, ini adalah 5 dasar-dasar pembentukan kelas sosial ya. Nah, yang berikutnya nih, yang terakhir adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial sebagai suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Bisa berupa peningkatan, bisa juga penurunan, bisa juga datar gitu ya. Kalau kita lihat gambar ini, ada yang naik, ada naiknya dia nggak mau pakai tangga ini, dia pakai tangga sendiri umpamanya untuk mencapai ini. Ada juga yang jatuh gitu, turun, dia jatuh. Tapi ada juga yang datar, ini datar juga dia gitu. Gerak sosial meningkat atau social climbing atau menurun, social sinking, dan gerak sosial horizontal. Nah, ini tadi soal mobilitas sosial gitu. Ini semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ya. Kualitas komunikasi, efektivitas komunikasi ditentukan oleh faktor-faktor yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi secara sosial faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas komunikasi. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Untuk materi-materi yang minggu-minggu kemarin tidak sempat saya sampaikan, nanti langsung saja saya kirimkan di grup ya, tanpa harus menunggu minggu depan ya. Demikian saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.